Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nashkuruhu ala ma alhamana wa nas'alu taufiq lil amal ma 'allamana fa innal khaira yudriku bi tawfiqihi wa hidayatihi wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu syahadatan tunjina yawmal hisab wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadan asy-syafi'u wa syafi'u Allahumma shalli ala nuril anwar wa salli asrar wa tiyadil miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa ali al-muhar wa sahbihi khiyar al-afdalih amma ba'd. Hadratul ma'izah ulama wa masyayikh nakhusul ikram al-karam Haji Yahya Falsafah Katib Am sebelah kiri saya antara Haji Said Aswawi, Sekjen PBNU di sebelah saya. Beliau adalah pendekar muktamar sekaligus wali manakala ada muktamar keluar keramatnya. Gus Saifullah Yusuf dan Pak Ketum wakil Islam, kebetulan beliau tidak bisa hadir karena ada keluarga yang meninggal dunia. Beliau ikut Zoom, kedua-duanya muhajir dari Situbondo. Wakil Ketua Umum di sebelah kiri saya Kiai Zulfa Mustafa, Profesor Nizar, juga salah satu pendekar muktamar Bapak Haji Nusron Wahid. Yang keempat ada Habib Hilal. Habib Hilal, beliau ikut Zoom. Dan para pengurus terpilih biaunillah yang hadir pada ruangan ini karena sangat mendadak sehingga banyak sekali yang iktidar ya. Mungkin juga nanti banyak yang menyusul kehadiran beliau-beliau ini. Untuk kelancaran dan keberkahan pada acara pagi menjelang siang hari ini, mari kita semuanya membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan pada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami ashabi azwaji wa dzurriyyam jami'. Thumma jamil ulamil amilin wasyuhada wassalihin wal arifin, khususan ila Sayyid Muhammad bin Wasi', thumma ila Imam Syafi'i radhiyallahu, thumma ila al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali At-Tus, thumma ila al-Imam Ahmad Al-Badawi, Syekh Al-Imam Ad-Dasuki, Syekh Al-Imam Ar-Rifai, thumma ila al-Imam Abil Hasan Asyadi, Abil Abbas Al-Mursi bin Sakandari, thumma ila al-Awliyat Isarul Jami', thumma ila Mu'assi Hadil Jam'iyah Syekh Nawawi Al-Bantani, thumma Syekhana Khalil Al-Bangkalani, thumma Syekh Hasim Asy'ari,
thumma Syekh Abdul Wahab Hasbullah, thumma Syekh Bishri Samsuri, thumma Syekh Ramli Tamim wa jamil ulama fi jami' amkinah min ulama'in nahdhiyin afallahu ghafirahum warham alim rahmatan wasi'ah wal hadirin wal hadirat. Sya'nul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ulama, para habaib, para hadirin, para wartawan yang meliput kegiatan ini, alhamdulillah hasil muktamar 34 kemarin kita sudah bisa menyusun kepengurusan yang mana, dan kepengurusan ini ya karena tugas dan programnya yang begitu besar tentu berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Bahkan mungkin di dalam jajaran kepengurusan ini nanti ada beberapa saudari ya, dari ibu-ibu yang memang sedang saat ini kita butuhkan untuk di saat dunia sudah demikian rupa, tenaga dan pikiran mereka kita butuhkan untuk terutama untuk pikiran-pikiran daripada para ibu-ibu yang banyak kita butuhkan, mungkin bisa diwadahi atau dipimpin ya, diwadahi atau dipimpin dengan keberadaan daripada kepengurusan yang ada nanti, terutama dari ibu-ibu. Ini karena sebuah kebutuhan dan sekaligus sebagai uji coba di periode ini. Oleh karena itu, semoga susunan kepengurusan yang mungkin sangat besar ya, kalau kita hitung semua hampir 200 daripada kepengurusan yang ada, karena sesuai kebutuhan. Dan NU nantinya adalah bukan sekadar ngurus umat yang ada di Indonesia ini, tapi tentu dunia internasional juga sangat membutuhkan langkah-langkah dan solusi daripada Nahdlatul Ulama. Dengan kebutuhan ini, maka kami harapkan semuanya memberikan apresiasi. Tentu mungkin usulan-usulan, masukan-masukan yang maslahat dan manfaat, yang tujuannya tiada lain adalah semoga Nahdlatul Ulama pada periode ini menjadi sebuah organisasi yang bukan hanya besar anggotanya, tapi besar produk-produknya, besar kemaslahatan yang dibawa untuk kepentingan umat baik di Indonesia maupun di dunia. Mungkin ini pengantar sepatah kata saya yang terpatah-patah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, dan nanti akan semuanya akan dipimpin dan dijelaskan siapa-siapa mereka yang duduk untuk berkhidmat. Sekali lagi, di Nahdlatul Ulama adalah organisasi keulamaan yang berwujud sebuah perkhidmatan. Jadi kalau kita sudah memahami kata khidmat, insya Allah semua akan tulus, ikhlas memahami sebuah tugas ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Yai Miftahul Akhyar Rais Am yang telah menyampaikan khutbah iftitah, dan langsung saja kami mohon kesediaan Bapak
Ketua Umum PBNU periode 2022-2027 untuk menyampaikan atau mengumumkan susunan kepengurusan PBNU yang baru saja dihasilkan di Muktamar Lampung. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, kepada beliau waktu dan kesempatan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadaratul afadil, muqaddimah yang mulia, Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, Katib Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Asrori, dan Saudara Sekjen Dr. Haji Saifullah Yusuf, Bapak Ibu sekalian, para pengurus yang baru saja terbentuk, para jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang baru saja terbentuk, para teman-teman dari media massa yang saya hormati. Alhamdulillah, kami telah berhasil membuat atau memutuskan susunan lengkap pengurus besar Nahdlatul Ulama di dalam rapat bersama formatur yang diikuti oleh Rais Am dan wakil-wakil Rais Am yang ditunjuk, ketua umum terpilih dan wakil-wakil ketua umum yang ditunjuk, serta para mid formatur yang melakukan rapat pada tanggal 5 Januari yang lalu di Jakarta. Dan dari rapat itu dihasilkan susunan lengkap pengurus besar Nahdlatul Ulama yang nanti akan saya bacakan. Sebagai overview atau tinjauan umum atas postur dari susunan lengkap pengurus besar Nahdlatul Ulama ini, bisa saya sampaikan bahwa pertama, susunan pengurus ini agak lebih gemuk dari biasanya. Kami sengaja merancang sedemikian rupa karena pertama, Nahdlatul Ulama ini memiliki konstituensi yang sangat luas. Banyak disebut di dalam hasil-hasil survei bahwa seluruh warga Nahdlatul Ulama atau mereka yang mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama itu mencapai kurang lebih separuh dari seluruh populasi Muslim di Indonesia. Kami berkepentingan untuk menjangkau seluas-luasnya, menjangkau sedapat-dapatnya seluruh konstituensi yang sangat luas itu, sehingga kami membutuhkan personil yang cukup banyak untuk melakukannya. Yang kedua, karena visi yang kami usung dengan sendirinya menuntut perkembangan aktivitas yang boleh dikata berlipat dari sebelumnya, sehingga sekali lagi juga kami membutuhkan tambahan personil untuk menghandle, menangani pekerjaan-pekerjaan yang besar tersebut. Yang kedua, postur dari susunan pengurus ini mencerminkan realitas multipolar yang ada di dalam lingkungan kita,
baik dari segi kedaerahan, dari segi gender, maupun dari segi orientasi politik. Dari segi kedaerahan, seluruh daerah di Indonesia ini terwakili di dalam jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, sehingga pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kita miliki saat ini adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berwajah Nusantara. Yang kedua, baru kali ini setelah 96 tahun usia Nahdlatul Ulama menurut kalender Masehi atau 99 tahun menurut kalender Hijriah, kaum perempuan diakomodasi di dalam susunan pengurus harian pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, sebagaimana berkali-kali kita tegaskan bahwa kita ingin mengambil jarak secara sama, setara dengan berbagai sudut kepentingan politik yang ada di sekitar kita, dan itu kita lakukan dengan cara mengakomodasi elemen-elemen kepentingan dari berbagai macam sudut politik itu, supaya di dalam kepengurusan nanti satu sama lain bisa saling mengontrol untuk menjaga agar jarak Nahdlatul Ulama dengan berbagai pihak politik tetap sama satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, baiklah, selanjutnya akan langsung saya bacakan keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 01-A-2-01-2022 tentang pengesahan susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022-2027. Kenapa di sini disebutkan masa khidmah 2022-2027? Karena walaupun muktamar diselenggarakan pada tahun 2021, tetapi terselenggaranya tepat di penghujung tahun, sehingga baru pada 2022, awal 2022 kita bisa membuat surat keputusan penetapan kepengurusan yang secara normatif berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Maka pertama, karena surat keputusan ditetapkan pada tahun 2022 dan secara normatif masa khidmah kepengurusan adalah 5 tahun, maka yang kita miliki adalah susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmah tahun 2022 sampai dengan 2027. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta mohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027. Kedua, mengamanatkan dan seterusnya. Ketiga,
keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 12 Januari 2022 Masehi dan berakhir pada 12 Januari 2027 Masehi. Tertanda Dr. Adres Haji Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum, ditandatangani. Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Katib Am, ditandatangani. Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rais Am, ditandatangani. Selanjutnya saya bacakan highlight saja dari lampiran SK ini berupa nama-nama pengurus. Nanti kopi dari surat keputusan ini akan dibagikan khususnya kepada teman-teman dari media massa, sedangkan para personel dari jajaran pengurus juga masing-masing akan menerima satu kopi dari surat keputusan ini. Mustasyar Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri sebagai ketua. Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Dimyati Rois, Habib Lutfi bin Yahya, Andre Guruta Haji Dr. Baharudin HS MA, Nyai Haji Nafisah Sahal Mahfuz, istri dari Allahyarham Kiai Sahal Mahfuz, Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Nyai Hajah Mahfudoh Ali Ubed, Habib Zain bin Umar bin Smith, mantan ketua Rabita Alawiyah, Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, Andre Guruta Haji Habib Abdurrahim As-Segaf, dan seterusnya nanti bisa dilihat dalam kopi SK ini. Suriah Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, Wakil Rais Am Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Am Kiai Haji Anwar Iskandar, Rais Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Siraj, adik dari Kiai Said Akil Siraj, Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Kiai Haji Abun Bunyamin Ruhyat, adik dari Allahyarham Kiai Ilyas Ruhyat, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun MA, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, dan seterusnya. Katib Am Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Katib Kiai Haji Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati LCMA, Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammad MA, Habib Lutfi bin Ahmad Al-Attas, Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Dr. Haji HM Asrun Ni'am Soleh MA, dan seterusnya. Akwan
Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Ahmad Al-Habsyi, Dr. Kiai Haji Zaidi Abdad, Dr. Haji Endin Aji Sufihara, Nyai Hajjah Nafisah Ali Maksum, Nyai Hajjah Badriah Fayumi, Dr. Ali Maskur Musa MSI MHum, dan seterusnya. Tanfidiyah, Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Sayyid Muhammad Hilal Al-Aidid, Wakil Ketua Umum Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG, Wakil Ketua Umum Haji Nusron Wahid SE, Ketua Nyai Dr. Anda Hajjah Khofifah Indar Parawansa MA, Nyai Hajjah Alisa Qadrunada Abdurrahman Wahid Sarjana Psikologi, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mukri MAG, Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah, Haji Aizuddin Abdurrahman SH, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Haji Isfah Abidul Aziz SHI MH, Haji Umar Shah SIP, dan seterusnya. Sekretaris Jenderal Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf, Wakil Sekretaris Jenderal Kiai Haji Abdus Salam Sohib, Wakil Sekretaris Jenderal Haji Sulaiman Tanjung MPD, Wakil Sekretaris Jenderal Ai Maryati Solihah MSI, Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Najib Azka, Wakil Sekretaris Jenderal Faisal Saimima SE, Wakil Sekretaris Jenderal Habib Abdul Qadir bin Aqil SH MA LLM, dan seterusnya. Bendahara Umum Haji Mardani H. Maming, Bendahara Haji Dipo Nusantara Buah Upa SHMH MKN, Bendahara Haji Suwarno SE, Bendahara Haji Gudvan Arif Abdul Ghafur, Bendahara Nasiruddin Ali, Bendahara Dr. Faisal Ali Hasim SE MSI, dan seterusnya. Tertanda Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf Sekretaris Jenderal ditandatangani, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf Ketua Umum ditandatangani, Kiai Haji Ahmad Said Asrori Katib Am ditandatangani, Kiai Haji Miftahul Akhyar Rais Am ditandatangani. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, demikian telah kami umumkan susunan lengkap pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat tahun 2022-2027. Selanjutnya nanti teman-teman dari media massa bisa memperoleh kopi dari SK ini sebagai bahan acuan untuk pemberitaan dari sekretariat. Ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya Pak Prof. Mukri
silakan memimpin. Mungkin kita bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman media mungkin sampai jam 12 untuk kemudian kita lanjutkan dengan ta'aruf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang telah mengumumkan susunan pengurus PBNU hasil Muktamar 34 di Provinsi Lampung. Dan kemudian kepada teman-teman media, wartawan, kalau ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, langsung saja dipersilakan. Silakan. Dari mana? Salam. Oke. Saat ini kan menjabat sebagai nanti itu yang langsung ini aja nanti di luar yang kaitan nama saya di luar sana yang dengan aja. Ya, terus saja dakwah, terus saja. Nanti saya yang jawab. Terus. Enggak barokah nanti kesipul itu. Terus jawab, Ya. terus jawab. Terima kasih Pak Ketum. Begini Pak Sekjen, saat ini kan masih menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan dan kemarin dan saat ini sudah menjabat juga Sekjen. Apakah nanti ada pilihan tetap di Sekjen atau tetap di Wali Kota? Begitu ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Mungkin saya sebelum ke Sekjen, terima kasih. Sebelum ke Pak Sekjen, saya bisa sampaikan sebagai acuan norma umum bahwa syarat-syarat hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat kepengurusan akan diproses segera sesudah ini. Termasuk apabila ada Sekjen yang masih wali kota, ini bagaimana? Ini nanti akan kita segera proses sesudah ini. Mungkin kalau Pak Sekjen mau menambahkan, silakan itu saja. Ya. Cukup ya. Mungkin bisa Gus Ipul nanti menambahkan. Ya. Silakan yang lain. Yang lain silakan. Silakan. Agak keras. Saya mohon izin bertanya. Tadi setelah Bapak mengumumkan kan ada beberapa anggota pengurus yang merupakan politisi backgroundnya. Nah sementara Bapak sebelumnya bilang PBNU ini nggak ikut politik praktis. Nah apakah bisa dengan beberapa pengurus yang politisi bisa agar tidak ikut politisi praktis itu? Ya, ini sebetulnya sudah saya sampaikan berkali-kali sebelumnya bahwa strategi yang kami pilih adalah dengan memasukkan unsur-unsur dari berbagai kepentingan politik yang berbeda supaya satu sama lain bisa saling menjaga. Karena kalau kita bersihkan dari politisi sama sekali, ya, tetap saja nanti kepentingan-kepentingan politik akan berusaha masuk dan justru dengan memasukkan orang-orang yang sudah diketahui memang punya latar belakang politik seperti Pak Nusron jelas Golkar, seperti Pak ya, ada yang lain Pak Falah itu jelas PDI, kemudian nanti ada lagi yang jelas PKB dan lain sebagainya supaya mereka saling menjaga sehingga kalau mereka mengeluarkan atau bertindak atau menyampaikan sesuatu yang miring-miring kepada kepentingan politik masing-masing itu bisa langsung ketahuan, tidak bisa mengklaim sebagai sesuatu yang netral karena kita ingin PBNU ke depan ini sungguh-sungguh transparan, semuanya diketahui oleh publik, termasuk kita mencanangkan bahwa laporan keuangan PBNU harus terbuka dan bisa diakses oleh publik. Dari mana asal usulnya dan berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa. Dan kita akan keluarkan laporan secara berkala untuk diupload mungkin di media yang kita miliki yaitu NU Online dan bisa diakses oleh siapa saja. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah milik semua orang,
Semua orang berhak tahu apa yang terjadi dengan Nahdlatul Ulama dan berhak tahu Nahdlatul Ulama ini mau kemana. Nah, ini adalah cara kita supaya lebih mudah kita mengelola, karena apapun juga kita berada di dalam lingkungan multipolar seperti yang saya katakan tadi, sehingga kita harus cari cara yang paling efektif untuk mengelola berbagai macam kecenderungan dan kepentingan yang berbeda-beda ini. Terima kasih. Silakan langsung saja. Ya. Assalamualaikum, nama saya Wildan Noviansa dari Detikom. Sebelumnya saya ingin bertanya soal isu lain, semoga bisa dijawab di sini, Pak. Soal penetapan TSK dan penahanan Ferdinand Hutahian, tentang cuitannya yang ramai diperbincangkan, Pak, tentang Allah lemah. Itu kan banyak pihak yang mendukung Polri terkait penetapan TSK dan penahanan. Kalau dari pihak NU sendiri seperti apa, Pak? Nanti kita rapat dulu untuk membuat tanggapan itu ya. Sekarang kita belum rapat, jadi belum bisa. Cukup ya. Oh, belakang. Jalan ya belakang. Ya, silakan belakang. Itu. Atau ini dulu yang cewek dulu deh. Ya, cewek dulu sebelahan. Ya, silakan. Saya Desi dari Warta Kota. Ini kan di beberapa kepengurusan ada wanita dan ini pertama kali di PBNU. Iya. Nah, kenapa wanita-wanita itu dipilih dalam kepengurusan? Terus juga nanti gimana skemanya ditugaskan wanita-wanita itu dalam mengayomi warga NU. Kemudian juga ini kan intoleransi masih tinggi. Nanti ke depannya Pak Yakut itu strategi apa untuk bisa meredam intoleransi, terutama Pak Yakut ya. Pak Yahya untuk meredam politik intoleransi seperti itu. Terima kasih. Ya, pertama kalau soal perempuan ini hanya soal waktu sebenarnya, hanya soal waktu. Karena sejak pertama memang tidak pernah ada pembatasan bahwa PBNU tidak boleh ada perempuan. Itu tidak pernah ada pembatasan dari awal. Nah, bahwa sekarang kita masukkan ini karena kita melihat kebutuhan sudah cukup mendesak bahwa harus ada perempuan-perempuan yang ikut serta mengelola PBNU ini, karena ada masalah-masalah besar terkait dengan perempuan ini. Karena itu kita ajak tokoh-tokoh perempuan yang paling tangguh, yang memang paling kuat di dalam kiprahnya selama ini, seperti Ibu Khofifah Indra Parawansa yang nanti pasti bisa kita andalkan untuk mengelola berbagai agenda PBNU menyangkut pemberdayaan perempuan. Ibu Alisa Koturnada yang selama ini juga malang melintang di berbagai forum internasional, pasti kita bisa andalkan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan PBNU terkait dengan international engagement, dengan kerjasama internasional, dan juga terkait dengan masalah-masalah kemanusiaan yang di dalamnya masalah perempuan sangat menonjol. Nah, kemudian terkait dengan soal radikalisme, kita ingin mengadres, kita ingin menohok masalah radikalisme ini secara lebih tepat sasaran ke depan. Itu yang pertama-tama. Selama ini yang ada di dalam diskursus tentang radikalisme ini lebih banyak, atau kalau tidak bisa dikatakan semata-mata hanya perdebatan teologis, adu dalil. Tapi ada dimensi yang sangat penting di dalam soal ini, yaitu bahwa radikalisme itu adalah soal pilihan politik. Orang memang memilih untuk menjadi radikal sebagai pilihan politik. Maka kita harus diskusikan masalah ini juga di dalam perspektif pilihan-pilihan politik, dan dengan mengedepankan pertimbangan-pertimbangan mengenai konsekuensi-konsekuensi realistis dari pilihan-pilihan politik itu. Mereka yang memilih untuk ikut dalam jalur radikal ini adalah mereka yang membuat pilihan politik untuk memperjuangkan supaya dunia ini kembali ke tatanan lama sebelum Perang Dunia Pertama, tatanan khilafah. Itu adalah pilihan politik. Kalau mau dicari dalilnya, ada aja dalilnya itu. Nah, kalau kita hanya cuma adu dalil, itu enggak selesai-selesai. Mari kita bicara tentang konsekuensi realistisnya.
Kalau seluruh dunia, seluruh negara ini harus bubar untuk kembali menjadi satu khilafah seperti sebelum Perang Dunia Pertama, maka kita harus meruntuhkan peradaban dunia ini sama sekali dengan meminta korban ratusan mungkin miliaran nyawa dari umat manusia. Ini sama sekali tidak bisa kita terima. Nah, ini yang pertama. Jadi pada intinya kita ingin mengadres, kita ingin menyasar masalah radikalisme ini secara lebih tepat sasaran. Dan kedua, tentu kami sudah menyiapkan berbagai macam strategi untuk menjangkau audiens publik dalam berbagai platformnya, baik platform yang pertemuan langsung sebagaimana yang sudah menjadi tradisi juga di dalam NU, pengajian-pengajian itu, maupun platform-platform digital seperti media sosial dan lain-lain. Nah, itu sebabnya juga salah satu alasan bahwa susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama ini memang harus gemuk karena pekerjaannya bertambah sangat banyak nantinya. Terima kasih. Satu lagi mungkin. Satu lagi silakan. Tribun News, ya silakan. Ya Pak, izin saya Gita Irawan dari Tribun News. Kalau boleh meminta izin kepada perwakilan pengurus perempuan untuk menyampaikan pandangannya Pak di sini terkait dengan kepengurusan. Oke. Oh, sekarang itu ya. aja. Iya, itu aja Pak. Kita undang Ibu Nyai Hajah Alisa Qoturnada Abdurrahman Wahid. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung menjawab pertanyaan. Tentu saja ini adalah sebuah kabar yang sebuah terobosan yang sangat penting dalam perjalanan Nahdlatul Ulama sebagai jamiah. Karena walaupun dari sejak awal Nahdlatul Ulama kita sadari ruang perempuan itu sebetulnya sangat besar. Kalau teman-teman media melihat dalam acara-acara Nahdlatul Ulama juga selalu ada ruang yang sangat besar, dan nyai-nyai itu tidak pernah hanya mengurusi Pak Yai, tapi juga mengurusi pondok putri, mengurusi pengajiannya sendiri, bahkan mengurusi berbagai kegiatan-kegiatan di ruang publik. Jadi sebetul seperti dikatakan oleh Ketua Umum tadi, hanya soal waktu, dan waktunya dipilih saat ini. Jadi ini tentu menjadi saya sendiri, saya yakin Bu Hovifah juga demikian, bagi kami ini amanah, bukan hanya untuk diri kami pribadi, tetapi karena ini adalah gerbang untuk para perempuan Nahdlatul Ulama memperbesar khidmahnya bagi NU, bagi umat Islam, dan juga bagi bangsa dan negara, dan tentu saja bagi peradaban dunia, sebagaimana visi Kiai Miftahul Akhyar dan visi Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Terima kasih. Terima kasih Bu Alisa. Sebetulnya hadir juga melalui Zoom di sini Ibu Khofifah Indar Parawansa. Untuk menyempurnakan ini, mungkin kita bisa undang Ibu Khofifah untuk menyampaikan sesuatu melalui Zoom. Mohon saudara ini bagian teknis Zoom untuk Ibu Khofifah. Nah, Ibu Khofifah sudah hadir melalui Zoom. Ibu Khofifah, kami mengundang panjenengan untuk membuat statement dalam kesempatan ini. Monggo Ibu. Masih di mute, Bu. Maupun yang hadir secara virtual, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Lisa Wahid
Di NU ini saya rasa segmen yang sangat istiqomah mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, istighosah dan seterusnya. Ini saya perempuan. Ada kebutuhan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, kualitas SDM perempuan di NU pasti kita melihat satu pada posisi pendidikannya, dua kesehatannya, dan tiga adalah income-nya. Jadi kalau misalnya Yun Pangapunten seluruh jajaran PBNU, jikalau ada 10 ibu di Jawa Timur naik mobil, mungkin diantaranya 7 adalah warga muslimat. Dari 7 warga yang berorganisasi langsung atau yang tidak, sangat mungkin 5 diantaranya itu masuk kategori kurang mampu. Dalam kondisi seperti ini, maka proses pemampuan melalui peningkatan kualitas IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kalau kaitan ekonomi, maka berbagai program yang bisa memberikan penguatan ekonomi perempuan, terutama di pedesaan itu menjadi penting. 1, ekonomi. 2 adalah pendidikan. Pendidikan mungkin tidak hanya formal, tapi pendidikan vokasi, pendidikan informal itu menjadi sangat penting. Ini harus diseiringkan dengan penguatan ekonomi perempuan. Dan yang ketiga adalah salah satu problem di Indonesia saat ini adalah menurunkan stunting. Stunting ini ya dekatnya sama ibu-ibu dari remaja putri, menikah, hamil, sampai dengan melahirkan. Artinya ini kesehatan reproduksi perempuan. Artinya bahwa untuk 100 tahun Nahdlatul Ulama di 2026, maka peningkatan kualitas SDM di NU terutama perempuan ini menjadi bagian yang serius bagi kita semua untuk bisa berseiring dengan upaya memajukan bangsa, dan apalagi menuju 100 tahun 1 abad Nahdlatul Ulama. Saya rasa begitu, Kiai Yahya. Bu Khofifah dan Siap. teman-teman media, saya kira cukup. Ini sudah jam 12, kita akan segera melakukan menyelenggarakan forum ta'aruf di antara pengurus-pengurus yang baru dibentuk, dan kami mohon izin untuk melakukannya secara tertutup karena ada beberapa hal internal yang harus dibicarakan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari media atas kehadirannya dan atas dukungannya, dan semoga kerjasama di antara kita akan terus berlanjut dengan sebaik-baiknya ke depan. Terima kasih. Silakan Pak Mukri. Terima kasih kepada Ketum PBNU dan kemudian untuk teman-teman media untuk mendapatkan fotokopi SK tadi ada disiapkan di luar ya. Dipersilahkan nanti Sekretariat. di sekretariat disiapkan untuk fotokopi. Jadi persilahkan di lantai 3 ya. Sekali lagi. Lantai 3.